البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-qismus tsani, masih di muka surat 77. Jenis yang kedua, jenis yang pertama apa itu? Yaitu pertentangannya atau perselisihan adalah di antara dua dalil yang bersifat umum ini ya. Sekarang yang kedua, ayyakuna ta'arudu baina khassain. Pertentangan atau perselisihannya itu di antara dua dalil yang sama-sama khusus. Falahu arba'u halatin aidan. Maka ini juga memiliki 4 keadaan. Yang pertama, ayyumkinal jam'u bainahuma. Memungkinkan untuk digabungkan di antara keduanya. Sehingga apa? Hilanglah pertentangannya. Fayajibul jama'. Kalau masih mungkin untuk disatukan, maka wajib untuk disatukan, dikumpulkan. Misaluhu hadisu Jabirin radhiyallahu an. Contohnya adalah hadis Jabir radhiyallahu an fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang sifat atau gambaran hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla dzuhra yauman nahar bi Makkah. Bahwasanya Nabi SAW mengerjakan sholat zuhur di hari nahar. Tanggal berapa hari nahar tuh? Ya 10 Dzulhijjah di Makkah. Disebutkan dalam catatan kaki ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir yang panjang itu. Hadis paling panjang tentang haji. Kemudian apa? Wa hadisu Ibni Umar. Dan yang kedua ada hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallaha bi Mina. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 10 itu mengerjakan salat zuhur adalah di Mina. Disebutkan dalam catatan kaki ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Ataukah yaitu Bukhari dari hadis Ibni Umar dan riwayat Muslim dari hadis Anas. Muslim juga meriwayatkan dari Ibni Umar. Baik. Berarti apa? Dohirnya hadis Jabir nampak bertentangan dengan hadis Anas dan Ibni Umar. Baik. Kemudian fayujma'u bainahuma, maka digabungkan di antara keduanya apa itu? Bi annahu shallaha bi Makkah. Bahwasanya Nabi memang mengerjakan sholat itu di Makkah. Walamma kharaja ila Mina a'adaha. Manakala beliau keluar ke Mina, beliau mengulangnya lagi. Mengulang dalam artian tentunya apa? Niatnya bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Untuk apa? Sedekah kepada orang yang mau jadi makmum. Biman fiha min ashabih. Mengimami orang-orang yang ada di Mina itu dari para sahabat beliau. Baik. Ini menjamak yang baik. Karena memang boleh sholat 2 kali. Yang satu niatnya wajib, yang satu niatnya adalah apa? Mustahab. Nafilah. Baik, itu kemungkinan pertama. Boleh untuk dijamak. Kemungkinan kedua. Fa'illam yumkinil jam'u fasani nasikhun in ulimat tarikh. Apabila tidak mungkin untuk disatukan, maka yang kedua sebagai penghapus dari yang pertama. Apabila diketahui tarikhnya, sejarahnya atau penanggalannya. Misaluhu qauluhu ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun. Wahai Nabi, sesungguhnya kami menghalalkan untukmu para istrimu yang telah engkau berikan kepada mereka ujurahun, yaitu muhurahun, mahar-mahar mereka. Wa ma malakat yaminuk. Ma di sini apa? Bukan jelas, bukan manafiyah, tapi apa? Ma mausulah, ma'tuf kepada azwaj. Dan kami halalkan untukmu adalah para hamba sahayamu. Mimma afa Allahu alaik, dari hamba sahaya yang Allah berikan kepadamu. Wa banati ammik, dan dari sisi jenisnya, yaitu apa? Siapa saja yang boleh untuk dinikahi, yaitu anak perempuan dari pakcikmu. Wa banati ammatik. Betul ya di sini ya. Wa banati ammatik. Yarhamukallah. Dan anak-anak perempuan dari makcik-makcikmu.
Kalau tadi am polanya mufrad, kalau yang di sini makci dengan pola apa? Jamak di situ. Al-ayah. Ya, yang dihalalkan sepupunya maksudnya. Cuma apa? Sepupu dari jalur pakci, yang ini sepupu dari jalur makci. Tayyib. Wa qauluhu, sekarang ini nampak bertentangan. La yahillu lakan nisa'u mim ba'du wala ang tabaddala bihin. Tidak halal untukmu para wanita setelah ini, dan tidak halal pula untuk engkau menukar mereka min azwaj, yaitu dari para istri. Tayyib. Walau a'jabaka husnuhun, walaupun kecantikan mereka itu membuat engkau kagum, tidak boleh engkau pilih mereka dan engkau ceraikan istri-istrimu tadi. Ini sudah selesai pembolehannya. Tayyib. Sekarang nampak bertentangan. Tadi penghalalan, sekarang la yahil, tidak halal. Kata beliau, fasaniyah nasikhatun lil ula ala ahadil aqwal. Maka dalil yang kedua itu sebagai penghapus dari dalil yang pertama menurut salah satu pendapat. Ya. Adapun pendapat yang lain sebagaimana dalam riwayat Aisyah, yaitu apa? Aisyah mengatakan sebelum wafatnya Nabi, Allah membebaskan, terserah beliau mau milih kawin lagi atau apa. Tapi Nabi memang memilih untuk tidak menukar-nukar lagi. Tidak kawin lagi. Walaupun apa? Allah membolehkan. Jadi justru ayat kedua yang mengatakan tidak boleh, setelah itu Allah Ta'ala menghapus sebelum wafatnya Nabi. Menjadi apa? Boleh dan bebas. Cuma sampai wafatnya Nabi tidak memilih melakukan perubahan. Baik. Intinya apa? Kalau diketahui tarikhnya, maka yang paling akhir itu sebagai penghapus dari yang pertama. Kalau tidak mungkin dijamak. Sekarang yang ketiga, fa'illam yumkinin naskhu. Sekarang kalau tidak mungkin dinasakh, karena apa? Tidak diketahui tarikhnya. Berarti bagaimana? Umila birrajih. Maka pakai thariqatut tarjih. Kita amalkan yang lebih kuat atau lebih berat. In kana hunaka murajjih. Kalau memang ada yang faktor yang mampu untuk merajihkan. Dari sisi mungkin apa? Ini asbatun nas yang itu tidak, atau ini sahibul qissah yang itu tidak misalkan. Misaluh, contohnya apa? Hadisu Maimunah bintil Haris, yang paling akhir dinikahi Nabi SAW. Pada waktu apa? Umrah Qadiyah. Umrah Qadiyah tahun berapa ya? Tahun 9 Hijriah itu ya. 9 kah? Sebentar, anak keliru sebenarnya. Yaitu tahun 7. Setahun setelah Hudaybiyah. Hudaybiyah tahun berapa? 4 kan? Baik. Enggak, sepertinya salah. 1 tahun setelah Hudaybiyah. 7 berarti kurangi 1 berapa? 6. Iya, gimana pening hitung-hitungannya? Hafalannya mengalir lewat, nggak tahu ini apa. Tayyib, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Maimunah bercerita bahwasanya Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan beliau itu sudah halal, yaitu sudah tahallul. Walaupun itu case-nya adalah umrah qadiyah, tapi beliau sudah selesai umrahnya. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Maimunah. Tayyib, dan juga apa? Dari hadis Ibni Abbas, kata beliau di sini. Kemudian Ibnu Abdul Bar mengatakan yang di catatan kaki itu, wa riwayah an Maimunah mutawatirah. Riwayat dari Maimunah itu mutawatir. Kemudian wa hadis Ibni Abbas. Hadis Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa muhrim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan beliau masih ihram. Sehingga apa? Timbul iskal fikih dalam masalah ini. Ketika apa? Kita menyetujui pendapat riwayat Ibnu Abbas. Gimana boleh menikah dan sebagainya, sementara banyak dalil melarang menikah di waktu masih ihram. Dalam catatan kaki disebutkan ini riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Ibni Abbas. Dari sisi kesohihannya jelas dua-duanya nampak sohih. Berarti apa? Terpaksa harus ditarjih karena jelas umrah qadiyah hanya sekali aja, perkawinan dengan Maimunah hanya sekali. Bagaimana kita akan mengetahui nasikh dan mansukhnya? Berarti terpaksa ditarjih. Farajih al-awwal, maka yang terkuat adalah yang pertama, yaitu apa? Hadis Maimunah bahwasanya Nabi itu menikahinya ketika sudah halal. Kenapa? Apa murajihnya, penguatnya? Li'anna Maimunata sahibatul qissah. Maimunah adalah
yang memiliki cerita itu. Ini cerita dirinya sendiri, jelas lebih tahu daripada orang yang tidak hadir dalam cerita itu dan sebagainya misalkan. Fahiya adra biha, maka Maimunah lebih tahu tentang kisahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, li anna hadisaha muayyadun bi hadisi Abi Rafi. Karena hadis Maimunah ini didukung, diperkuat dengan hadis Abi Rafi, maula Rasulullah, maula Maimunah, Abu Rafi maula Maimunah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan Nabi itu halal. Qal wa kuntu rasula bainahuma, saya utusan di antara mereka berdua. Tapi hadis ini dikritik oleh para ulama, yaitu sanadnya dhaif. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan, tapi apa? Syekh Albani mengatakan dhaif, dan memang yang rajih dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Yahya juga. Kemudian yang keempat, fa illam yujad murajjih, kalau tidak didapatkan faktor untuk menguatkan, sementara thariqatul jama' tidak mungkin, thariqatul nasakh tidak mungkin, lalu bagaimana? Wajabat tawakuf, kita harus berhenti di situ, tidak boleh memilih tanpa ilmu. Berarti kalau seperti itu bagaimana? Kita tawakuf dan kita tanya pada yang lebih berilmu, mungkin ada faktor murajjih yang lain yang kita tidak tahu. Wala yujad lahu misalun sahih, dan tidak didapatkan untuknya contoh yang betul di dalam apa? Kemungkinan yang keempat ini. Karena sebagian ulama mengatakan kita harus tawakuf untuk case ini, ulama lain mengatakan bahwasanya kami tahu ada faktor murajjih dari sisi ini dan sebagainya. Maka di dalam kitab usul fikih ketika membahas keadaan yang keempat ini, mereka khilaf banyak. Menurut kami ini mauquf, kita harus tawakuf. Yang lain dalam syarahnya mengatakan enggak. Kami tahu cara merojihkan adalah ini. Nah, contoh yang tepat adalah yang case yang lain, yaitu begini. Dibantah oleh ulama yang lain lagi. Ini kembali kepada kekuatan ijtihad. Makanya betul yang disebutkan Syekh Utsaimin di sini. Untuk kemungkinan keadaan yang keempat tidak didapatkan contoh yang tepat, betul-betul tepat. Karena apa? Tidak mungkin ada satu case yang terkait dengan syariat, kemudian apa? Seluruh ulama di dunia semuanya tidak tahu. Itu tidak mungkin. Tapi apa? Saling melengkapi satu sama lain ilmunya itu. Ilahuna wallahu a'lam.